Untuk yang kesekian puluh kalinya DKI Jakarta dilanda dengan banjir. Ya, ini bisa dibilang sudah biasa ya. Tapi apakah banjir di Jakarta tidak ada solusinya atau bagaimana? Kita simak dulu videonya bersama-sama. Ya Allah, tinggi banget airnya. Udah nyampe handle, Mas. Ada lagi baik kan? Tuh, kata Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono, penanganan banjir di Jakarta lebih cepat ya dibanding daerah lain. Penanganannya lebih cepat, tapi nggak permanen, percuma Pak. Jadi jangan buru-buru nih bikin yang gimana caranya tuh biar nanti tahun depan, tahun-tahun selanjutnya nggak banjir lagi. Itu fokusin dulu, nggak usah fokusin ke patung lah. Waktu itu ada statement patung mau dipindahin, kata gua nggak usah ngurusin patung dulu deh, ini urusin yang banjir dulu nih sama pohon tuh yang udah pada tinggi tuh ditebang-tebangin, soalnya ngeri banget kalau angin kenceng ya kan, bahaya juga kata gua ya. Lebih baik fokus ke situ dulu aja ya Pak. Oke. Guys, lihat tuh, Jakarta dilanda kebanjiran. Pertanyaannya, di mana KDM? KDM mah Gubernur Jawa Barat ya. Lupa gua, dibawa-bawa aja ya, saking kinerjanya bagus. Pertanyaannya, di manakah Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta? Palingan dia mah di rumah, merenung gitu. Terus besok kalau ditanya wartawan nih, soal Jakarta dilanda banjir nih, palingan dia jawab begini nih. Iya, saya mengetahui Jakarta dilanda kebanjiran. Tadi malam juga saya di rumah, tidak bisa tidur. Sampai-sampai nih, mata saya juga bengkak nih. Nggak bisa tidur semalaman, begadang. Terus yang saya tahu sekarang tuh curah hujan sangat tinggi. Terus itu banjir mungkin kiriman dari Bogor. Tuh, begitu paling jawabannya. Ditanya solusinya malah balik curhat. Haduh, gua nggak bisa bayangin ya. Misalkan nih warga Jakarta nih, udah banjir, terus macet parah gitu. Kita kebelet boker, kebelet kencing, terus bensin itu udah kedap-kedip. Gimana rasanya itu ya? Masa kita berak di dalam mobil? Kan gak lucu juga. Kalau gua nih jadi warga Jakarta, mendingan pindah. Ngapain tuh kita bayar pajak mahal-mahal? Tapi keadaan di Jakarta begitu aja. Kalau musim hujan selalu banjir, terus macet parah, terus punya pemimpin juga ditanya solusinya malah balik curhat. Haduh, kasihan banget Mono warga lu no. Bayar pajak mahal-mahal tapi keadaannya begitu belangsak Mono. Si Eko kemana ini ya, pertanyaannya ya? Jakarta dilanda banjir, rumahnya dilanda kebanjiran juga kagak ya si Eko tuh? Haduh, gedak banget gua ngeliat tuh. Terkait curah hujan yang tinggi dan kemudian banjir di Jakarta Selatan, terutama di daerah depan Kemcik, kemarin pada pukul 01.16 Jumat dini hari, karena dikerahkan ada 5 pompa telah surut, terutama di daerah yang Kemang Raya. Kenapa Kemang Raya kemarin terjadi banjir yang begitu? Memang ada patahan, ada tanggul yang dimiliki oleh Kemang Village yang retak dan kemudian bocor dan kemudian menyebabkan air Kali Krukut itu meluap. Maka dengan demikian saya sudah minta untuk segera ini ditangani. Saudara-saudara sekalian, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, untuk ke depan, pemerintah DKI Jakarta tetap akan melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Penloknya sudah saya tanda tangani. Dan juga normalisasi Kali Krukut yang melewati Kemang Village. Karena kalau tidak, sampai kapanpun yang namanya di daerah Kemcik itu, kebetulan saya kan tinggal di daerah itu, udah hampir 5-6 tahun ini selalu terulang hal yang seperti itu. Maka itu harus ditangani dari hulunya. Kasihan Gubernur Kebanggaan DKI Jakarta, belum tidur loh beliau ini, belum tidur loh Pak Pramono Anung ini. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis.
gue bener-bener kasihan banget nih sama Gubernur Kebanggaan DKI Jakarta gitu ya, Bapak Pramono Anung gitu ya. Saking berdedikasinya untuk rakyat DKI Jakarta gitu ya, untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya gitu. Beliau ini sampai tidak tidur loh karena mengurusi banjir. Bahkan beliau sebut dia, Bu Ika dan kawan-kawan tidak tidur. By the way, warga Jakarta, Bu Ika iki sopo? Kadang Pak Pramono ini loh kalau cerita tuh lucu gitu loh, kayak orang guyon gitu loh. Kayak teman saya kalau lagi cerita gitu loh, lu tanya aja sama dia, gue belum tidur tahu dari kemarin, lu tanya sama dia no kalau kagak percaya gue belum tidur gitu. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Sekalian saya ingin menyampaikan kalau dilihat-lihat mata saya belum tidur. Pak. Saya kira Bapak tuh mau menyampaikan kalau Bapak tuh udah punya tempat untuk ngungsi gitu loh. Bapak udah mengerahkan 5.000 kapal karet gitu untuk membantu menanggulangi banjir atau membantu korban banjir DKI Jakarta gitu ya Pak. Ternyata Bapak mau menyampaikan kalau Bapak ini belum tidur gitu. Bapak, Bu Ika beserta teman-teman lainnya itu belum tidur karena ini pertama kalinya Bapak mengurusi banjir gitu ya Pak ya. Bapak baru nggak tidur paling beberapa malam Pak. Warga Jakarta yang masih banyak yang miskin yang nggak punya rumah bermalam-malam nggak tidur juga nggak ngeluh Pak. Mau cerita ke siapa? Kalau Bapak enak cerita depan kamera, depan wartawan, cerita ke rakyat. Lah, yang rakyat ceritanya ke siapa, Pak? DPR-nya kadang kagak mau dengerin. Bapak ngomongin, Bapak ngurusin banjir nggak tidur. Pak, itu yang korban banjir juga kagak tidur, Pak. Lagi gotong-gotongin kasur, Pak. Gotong-gotongin kasur, nih kasur gue mau taruh di mana nih? Kulkas gue gimana nih? Ini kulkas udah kerendam, mesin cuci kerendam nih gimana nih? Ini kasur gue mau dikeringin gimana nih? Gimana nih konsepnya, Pak? Emang Bapak pikir yang nggak tidur cuma Bapak, Bu Ika, dan teman-teman, Pak? Pokoknya Bapak Pramono ini baru pertama kali menanggulangi banjir, ya kan? Baru menjabat 4 bulan gitu, Pak. Tapi, ya, Pak Pramono, Pak. Halo, Bapak. Bapak kan hidup lebih dulu dari saya, Pak. Bapak kan berarti udah di Jakarta lebih dulu juga daripada saya, Pak. Bapak kan tahu kalau permasalahan di Jakarta itu rata-rata cuma 2, banjir sama macet, Pak. Kenapa baru diprioritasinnya sekarang, Pak? Kemarin-kemarin kemana aja, Pak? Kenapa baru mau dikeruk dan dijadikan prioritas utama itu sekarang, Pak? Kemarin-kemarin kemana? 4 bulan kemarin kemana? Wacana doang, Pak. Enggak digeruk-geruk itu, Pak. Wacana doang digeruk gitu. Giliran udah banjir begini baru mau digeruk gitu, Pak. Bagaimana sih, Pak? Terus katanya Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung gitu ya, ini tuh terjadi tuh secara bersamaan gitu. Jadi ada banjir kiriman, terus curah air hujannya juga deras dan bibit airnya juga banyak gitu ya. Terus air permukaannya juga naik gitu. Jadi semuanya bersamaan brak gitu ya, kayak permasalahan hidup rakyat gitu ya, say. Padahal dulu ya Pak, ini saya bukan bermaksud membandingkan ya Pak, tapi saya ngomongin kenyataan aja. Dulu gitu ya, daerah-daerah yang biasanya banjir itu tiba-tiba nggak banjir lagi Pak waktu kepemimpinannya Bapak Ahok gitu ya Pak ya. Ini saya bukan ngebanding-bandingin loh Pak, ini memang ada di berita-berita dan memang nyata gitu di kalangan masyarakat gitu. Ya saya berharap Pak Pramono ini kan baru ya menjabatnya ya, baru 4 bulan ya. Tapi semoga untuk kedepannya Bapak bisa lebih baik daripada Pak Ahok tentunya. Tapi sekali lagi seharusnya jangan hanya menyalahkan pemerintah, apalagi jangan hanya menyalahkan gubernur. Ini Pak Pramono pasti setuju sama saya nih ya Pak ya. Karena mau bagaimanapun gitu ya, kita sebagai rakyat itu juga punya responsibility gitu. Kita juga punya tanggung jawab. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang limbah sembarangan, jangan menyebabkan banjir dan segala macam, bangun bangunan ini itu segala macam. Tapi pembangunan paling banyak kan pembangunan dari pemerintah ya Pak. Maaf keceplosan Pak, maksud saya pembangunan untuk pemerintahan itu tapi kan untuk rakyat ya Pak ya. Walaupun kadang subsidinya pembangunannya suka salah sasaran gitu, suka kurang tepat sasaran gitu ya Pak. Tapi nggak apa-apa, itu kan upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur ya kan. Kan dari rakyat untuk rakyat Pak, walaupun kadang rakyat juga bingung buat rakyat yang mana. Mas Pramono Anung, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah yang dialami pada saat ini, banjir yang meluapnya luar biasa termasuk di Sungai Cijayan. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air. Ya, bukan kayak di luar angkasa, air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat.
Sama-sama Roh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan, minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin abis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakanlah solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Aduh, mirip Pak Anies ya, salahin angin. Mirip, cocok mereka dua. Jakarta merupakan provinsi yang sering kali dilanda oleh bencana banjir. Ini salah satu PR besar dari gubernur maupun kalau di Jakarta itu wali kota ya, kota administrasi. Iya, ini antara kebijakan dari gubernur dan juga wali kotanya ini harus bersinergi untuk melakukan upaya-upaya agar menangani kasus, bisa bukan tahunan ya, kasus yang sering terjadi yaitu banjir. Saya yakin banjir itu bisa ditangani dan juga bisa bisa di sistematis lah, bahasanya itu, agar mencegah terjadinya banjir itu bisa ditangani, bisa disiasati bagaimana caranya. Dan jangan pernah kan Gubernur Pramono Anung ini berstatement banjir Jakarta ini kiriman dari Bogor, dari Jawa Barat. Nah, kan kalau udah tahu, misalkan semisal itu terjadi dari Bogor, tinggal bagaimana air itu kan mengikuti jalan yang turun, tinggal dikelola, ditata ruangnya bagaimana, misalnya selokannya lah gitu ya, kasarnya ngomong itu selokannya dari Bogornya itu ya ditata sampai Jakarta biar keluar ke mana dibuangnya kan gitu, agar tidak terjadi banjir kembali. Saya yakin sih ada solusi yang terbaik yang bisa diambil oleh gubernur ataupun pejabat setempat untuk menangani kasus yang sering terjadi ini, itu banjir gitu. Nah, karena ya kita ketahui yang kemarin juga telah dibenarkan bahwa ada dana yang mengendap di deposito itu 14, sekian triliun, dan itu kan bisa dialokasikan untuk biaya pembuatan misalnya drainase ataupun pembuatan sungai yang terhambat kan, tanggul-tanggulnya diperbarui, bagaimana caranya biar tidak nanti punya statement ketika banjir tanggul ini jebol, kenapa harus bisa jebol lagi kan, berarti kan di situ ada yang salah ataupun ada yang harus diperbaiki, harus di levelnya ditingkatkan, bisa dibilang seperti itu kan. Kalau tadinya emang volume airnya terlalu besar jadi tanggulnya jebol kan, itu kan berarti yang harus diperbaiki, dinaikkan levelnya itu tanggulnya kan, agar supaya bagaimana caranya. Ada sekarang saya melihat di Belanda itu, kalau tidak salah di Belanda ya, ada kayak sistem hidrolik yang ketika air itu levelnya naik, jadi turun air itu mendongkrak si tanggul ini agar levelnya naik, jadi airnya tidak tumpah ke daratan. Itu kan bisa dicontoh, ditiru, kalau dibeli ilmunya tidak masalah, yang penting kan itu untuk kemaslahatan masyarakat banyak kan. Ya, mungkin itu saja, mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.